Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Terima kasih banyak ya kalian udah klik video ini. Aku harap kalian mau menonton video ini sampai selesai. Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Aku ucapkan juga terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah sering nonton video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel aku ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku ini, yuk bantu support aku dengan cara ditekan tombol subscribe-nya dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku bisa sharing lagi tentang kegiatan aku. Ini adalah kegiatan mingguan aku ya teman-teman, seperti biasanya yaitu belanja mingguan. Nah tadi alhamdulillah aku tuh belanjanya ke pasar tradisional ya teman-teman. Tapi tadi di pasarnya aku nggak banyak nge-record. Tadi cuma di awal doang kayak gitu doang. Aku nge-record dari atas, selebihnya aku nggak rekam-rekam ya teman-teman. Jadi ini sampai rumah aja lah baru aku record-record biar juga lebih tenang gitu ya. Ngomong-ngomong teman-teman, gimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan yang bahagia. Untuk teman yang mungkin lagi kurang sehat, mudah-mudahan segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ini dia tadi belanjaan aku ya teman-teman, ada sayur-sayuran dan juga ada pisang juga. Kemudian di sini aku ada ikan dan juga ayam. Nah untuk ikan dan ayamnya ini mau aku cuci dulu ya, tapi pas nyucinya nggak biasalah, nggak aku rekam-rekam teman-teman, pas udah jadi aja teng tong teng gitu ya, udah bersih. Nah lanjut aja, ini aku mau ngeungkep dulu si ayamnya ya. Sambil ungkep-ungkep ayam dan juga aku mau lanjut untuk food prep ya teman-teman, biar kalian gak bosan dan juga gak apa ya kayak aduh mama gitu-gitu mulu deh videonya. Emang iya sih teman-teman. Emang ini sih yang dikerjain ya, apalagi bingung juga ya mau bikin apa gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan bisa menginspirasi lah ya, sedikit-sedikit bisa menginspirasi dan juga bisa menghibur teman-teman di dalam mengisi waktu luangnya. Nah untuk itu biar teman-teman gak bosan ngeliatin aku aja gitu ya. Aku mau sedikit membahas tentang perbedaan hemat dan pelit nih teman-teman. Sebenarnya aku sendiri juga masih bingung sih sebenarnya perbedaan hemat dan pelit itu apa gitu ya. Jadi ayo kita bahas lah. Dan untuk teman-teman yang mungkin nanti ada mau menambahkan, boleh silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, karena di sini Mama Alma juga bukan orang yang bijak, bukan orang yang tahu semua gitu ya, boro-boro teman-teman. Aku juga sama aja, sama-sama lagi sedang belajar gitu ya. Saling belajar setiap hari, menemukan inspirasi juga dari teman-teman semuanya. Perbedaan yang pelit dan hemat itu yang pertama adalah sulit untuk mengeluarkan uang ya, meski untuk hal yang berguna. Jadi mereka itu cenderung ingin uangnya itu awet aja ya, nggak berkurang-berkurang gitu. Kemudian harus mendapatkan harga yang termurah, jadi mereka kadang tidak memikirkan kualitas gitu ya. Yang penting murah aja, padahal yang murah itu belum tentu awet juga ya teman-teman. Jadi seharusnya kita lebih mempertimbangkan kualitas juga, karena apabila kualitasnya baik, insya Allah barang itu akan awet juga ya teman-teman. Nah lanjut, kemudian banyak maunya tapi tidak ingin mengeluarkan modal gitu ya, pengen ini pengen itu, kalau bisa memakan aja ditraktir tapi dia nggak mau ngeluarin uang gitu ya teman-teman. Tapi gimana nih, kalian ada nggak punya teman yang kayak gitu, kayak misalkan lagi ngumpul-ngumpul mereka pengennya ditraktir doang tapi mereka nggak pernah traktir. Boleh jadi colek temannya teman-teman. Sementara hemat itu tidak ragu untuk mengeluarkan uang jika memang untuk hal yang penting dan berguna ya. Terus kemudian jika kayak di pasar atau lagi belanja-belanja gitu, melakukan penawaran juga sewajarnya. Kan ada ya teman-teman ketika kita nawar barang gitu ya, terus kayak maksa gitu loh.
Jangan ya teman-teman, ya nawar mah sewajarnya aja, nawar boleh, tapi kalau misalkan nggak dikasih ya jangan maksa juga gitu ya. Kemudian orang hemat itu cenderung juga peduli terhadap perasaan orang lain gitu ya teman-teman, kayak misalkan mau ngasih, mau bersedekah, misalkan ada pengamen lewat kayak ngasih 1000 2000 mah pasti mereka juga dengan senang hati memberi. Beda lagi sama orang pelit gitu ya, pasti mereka kayak gitu doang deh, nggak mau gitu ya teman-teman. Lanjut, orang hemat itu ketika banyak keinginan mereka pasti punya prioritas. Sebagai insan manusia kita itu pasti banyak keinginan ya teman-teman, pengen yang inilah, pengen yang itulah, pokoknya banyak banget keinginan-keinginan kita. Tapi kita juga harus punya prioritas nih, mana dulu yang emang benar-benar kita butuhkan, mana dulu nih yang paling utama harus kita beli duluan gitu ya teman-teman. Karena apalagi kayak Mama Alma gini gitu ya, semuanya serba pas-pasan dan dipas-pasin gitu ya teman-teman. Jadi aku juga harus mikir dulu nih ketika aku punya keinginan, mana dulu nih yang penting gitu ya teman-teman ya. Lanjut, kemudian orang hemat juga memiliki perencanaan keuangan ya. Nah, dan aku ini benar-benar lagi tertarik banget sama teman-teman yang pada budgeting gitu ya. Sekarang tuh kayaknya teman-teman lagi pada budgeting tuh banyak banget teman-teman yang baru mulai budgeting juga. Aku lihat banyak banget. Pokoknya teman-teman konten kreator aku juga ya yang pada bikin budgeting teman-teman sekarang tuh. Itu bagus banget ya teman-teman untuk lebih mengelola keuangan rumah tangga kita biar keuangan juga semakin tertata dan teratur dengan rapi. Karena mempunyai perencanaan keuangan juga itu sangat penting ya, agar kita juga nggak terlalu boros dan kita juga bisa ada perencanaan-perencanaan untuk kedepannya nih. Tapi itu juga jangan sampai membuat kita jadi pelit gitu ya sama diri sendiri, jangan juga lah ya teman-teman. Lah pokoknya mah teman-teman juga pasti mengerti lah dan tahu apa yang harus diutamakan, apa yang penting gitu ya. Jangan sampai gara-gara kita pengen nabung, gara-gara kita pengen uangnya nambah banyak, kita jadi pelit sama diri sendiri gitu ya. Ibaratkan kita mau makan aja kita tahan-tahan, bela-belain sakit mah gitu ya teman-teman. Nggak mungkin juga kan kayak gitu. Atau misalkan nih baju kita udah lusuh banget, udah sobek-sobek, tapi karena kita punya perasaan pelit, rasa pelit gitu ya, jadi malas banget buat beli baju baru. Padahal nih kalau kita emang orangnya hemat gitu ya teman-teman, kita itu bisa merencanakan nih untuk berapa bulan sekali, apa setahun 3 kali untuk membeli baju gitu ya teman-teman. Nah itu salah satu dari banyaknya perbedaan hemat dan pelit gitu ya. Jadi gimana nih untuk teman-teman sendiri termasuk ke dalam tipe yang mana? Tapi aku yakin sih teman-teman dan bunda-bundi semuanya adalah tipe-tipe orang yang hemat ya, insya Allah ya teman-teman. Jadi kita tahu nih perencanaan-perencanaan apa untuk kita ke depannya, atau apa-apa aja nih yang harus kita keluarkan untuk emang ketika itu hal-hal yang berguna, hal-hal yang penting, kita pasti enggak berat untuk mengeluarkan uang gitu ya teman-teman. Apalagi untuk nanti bekal kita di akhirat ya teman-teman, kayak untuk bersedekah, untuk infak, untuk memberikan ke orang yang memang membutuhkan gitu ya. Mudah-mudahan aja kita selalu diberikan Allah rezeki yang lancar, sehingga kita juga bisa berbagi ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita yang memang membutuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, lanjutin. Sekarang aku mau bahas tentang isi video aja ya teman-teman. Nah ini tadi untuk sayur-sayurannya, untuk sayur sop itu udah aku potong-potongin ya seperti biasa, karena besok aku mau langsung capcus masak. Kalau untuk sawinya sendiri itu nggak aku potongin dulu ya teman-teman, karena aku takut dia membusuk gitu, karena kayaknya aku nggak tahu nih mau kapan masaknya. Jadi ya udah deh, aku masukin dalam keadaan utuh aja seperti itu. Nah untuk tomatnya itu, tomat tadi aku belinya seperapat loh teman-teman, seperapat ya, bener seperapat, harganya itu 8.000 sekarang tomat di aku seperempat teman-teman. Kalau di kalian harganya berapa nih? Dan aku tadi juga beli jengkol ya, itu untuk jengkol harganya itu 14.000 teman-teman seperempatnya. Karena aku lagi pengen aja sih, lagi pengen masak jengkol, jadi udah deh aku beli jengkol. Aku beli jengkol gak pernah banyak-banyak teman-teman, karena seperti yang kalian ketahui ya, kalau kalian udah sering ngikutin video aku, kalau suami aku itu nggak suka makan jengkol, jadi jengkol itu aku buat makan sendiri, dan seperempat itu aku bisa jadi 2 kali masak gitu loh teman-teman. Kemudian ini untuk si ikannya tadi aku beli setengah kilo, harganya itu 18.000, dan ini langsung aja aku marinasi ya. Tadi sebelumnya udah aku kasihin cuka. Terus untuk bumbu marinasinya itu aku ngulek sendiri teman-teman, biasa aja sih, kunyit, bawang putih, terus garam sama dikasih micin sedikit gitu teman-teman. Nah ini ungkepan ayamnya juga udah selesai. Terus ini untuk ungkepan tahunya, dan tahu tempe itu diungkep sama bekas dari ungkepan ayam ya teman-teman. Nah bekas ungkepan ayam aku pakai untuk ngungkep si
si tahu dan tempe. Nah untuk si ati ampela juga sama, udah aku bersihin ya, udah aku cuci-cuci gitu teman-teman. Nah ini untuk si jengkolnya aku kasih air seperti ini biar nanti pas ngupasnya itu bisa lebih satset loh teman-teman, dan si si kulit jengkolnya itu bisa lepas dengan sendirinya tanpa harus mengeluarkan tenaga gitu ya. Belanjaan aku kali ini menghabiskan budget 153 ribuan ya teman-teman. Nah untuk harga-harganya sendiri itu untuk ati ampela aku belinya 10.000. Lanjut untuk ayamnya setengah ekor harganya 28.000. Untuk ikan 18.000 setengah kilo. Lanjut untuk jengkol seperapat itu 14.000. Ada bawang putih juga ya tadi. Nah untuk bawang putih itu harganya 12.000. Dan untuk bawang merah itu harganya 15.000 seperapat ya teman-teman. Untuk tomat seperapat 8.000. Lanjut untuk pisangnya itu aku beli dengan harga 5.000 rupiah aja sebanyak itu. Lanjut untuk toge itu harganya 2.000. Kemudian untuk bumbu ayam gorengnya tadi harganya itu 3.000. Lanjut untuk tahu ada 8.000 ya teman-teman, itu 8.000 isinya 10 biji. Dan untuk kotak-kotaknya aku tadi beli dengan harga 4.000. Lanjut untuk bakso itu harganya 8.000. Dan tempe yang tadi diungkap juga harganya 7.000. Kemudian aku beli serai dengan harga 5.000. Lanjut untuk sop itu sayur sopnya segitu harganya 5.000 ya teman-teman. Dan ada juga sawi dengan harga 4.000 rupiah. Alhamdulillah untuk stok kulkas minggu ini udah aman ya teman-teman. Pokoknya kalau stok kulkas udah penuh tuh udah tenang aja, Masya Allah tabarakallah ya. Jadi besok-besok masak juga udah tinggal satset-satset, apalagi udah di food prep gitu ya teman-teman. Nah lanjut aja, ini aku mau rapih-rapihkan ke dalam kulkas ya. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Robbal alamin. Mudah-mudahan juga kita selalu Allah berikan kelancaran dan juga Allah berikan kesehatan ya. Dan apa yang sedang kita usahakan mudah-mudahan Allah kabulkan. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.